Kita sudah memasuki pertengahan musim Liga Balap Kelereng pemirsa. 4 race sudah dilakoni oleh tim-tim balap kelereng di Liga 1, Liga 2 dan juga Liga 3. Dan minggu ini seluruh tim akan melangsungkan race kelima mereka dan sekaligus meraih predikat juara paruh musim Liga Balap Kelereng. Dan saya Edgar Sujatmoko akan menemani Anda dalam race kali ini. Dan sisa race ke depan juga pemirsa, kita akan bersama-sama melihat perjalanan seluruh tim balap kelereng untuk menjadi tim terbaik di musim 2022 ini. Pastinya persaingan gelar juara di musim ini akan lebih seru dibanding musim lalu pemirsa, karena seluruh tim sudah mengetahui kekuatan masing-masing dan juga sudah familiar dengan beberapa sirkuit. Dan tentu saja seluruh tim sudah melakukan evaluasi terhadap performa mereka di musim lalu agar semakin membaik di musim ini. Dan tim yang berpeluang menjadi juara paruh musim adalah Persatu Tuban pemirsa dengan mengumpulkan 58 poin. Di posisi 3 dan 4 sama-sama meraih 43 poin yang ditempati oleh Persekar Tegal dan Badak Lampung. Juga tim yang punya poin sama adalah Kepri Jaya dan Persijap Jepara. Dan 6 tim ini tentu juga punya peluang merebut juara paruh musim. Dan inilah starting grid pada race kali ini. Dan terlihat di posisi 7 besar hanya Persijap Jepara yang tidak menerapkan strategi defensif di race ini pemirsa. Sementara PSKC Cimahi dan Perseta Tulungagung kompak menurunkan markman mereka. Dan ada 4 tim yang menurunkan pemain bertipe cornerman, yang di Perserang Banten di posisi 8. Dan 3 tim lainnya yakni Persekar Tegal, Persibas Banyumas dan Kepri Jaya, di mana ketiga tim ini start di baris paling belakang. Tentu ini sangat logis ketiga tim ini menyuruh pemain mereka untuk terus menyerang di race kali ini pemirsa. Dan sirkuit yang akan digunakan di race ini adalah sirkuit Boyolali. Sirkuit ini cukup banyak trek lurus yang panjang. Jika ada pemain sprinter yang turun di race ini, tentu akan menjadi sebuah keuntungan pemirsa. Dan para penonton di tribun tampaknya sudah tidak sabar untuk segera melihat tim kebanggaan mereka bertanding di race ini. Terlihat juga mereka selalu niat datang setiap race-nya pemirsa, terbukti dengan selalu membawa spanduk dukungan. Dan para pemain yang turun di race ini juga tidak sabar untuk menjajal kembali sirkuit Boyolali ini. Kita hanya perlu menunggu ofisial balapan menyalakan lampu start. Dan akhirnya lampu start sudah dinyalakan dan race kelima Liga 3 melaju. Dan PSGC Ciamis berhasil mengambil alih pimpinan balapan dari tangan PSKC Cimahi pemirsa, dan masuk trek melingkar kini semakin mendekat tim-tim di belakangnya untuk menyerang. Oh, Persija Jepara hampir saja menyerang PSGC Ciamis. Terlalu agresif tampaknya Persija untuk melakukan cut inside tadi. Oh, melesat dan memimpin Perseda Denpasar. Kecepatan yang tidak mampu dihalau oleh pemain PSGC Ciamis. Memang susah untuk menangkis serangannya tiba-tiba seperti itu pemirsa, tapi kembali memimpin PSGC Ciamis di lap kedua ini. Sudah keluar, oh disalip PSGC Ciamis, tapi kembali lagi PSGC Ciamis memimpin. Luar biasa PSGC Ciamis di awal race ini pemirsa, selalu berhasil mempertahankan keunggulannya. Oh, gelombang serangan datang, masih bertahan PSGC Ciamis pemirsa, tapi kini tidak kuat menahan gempuran dari tim-tim di belakangnya. Dan kita lihat apakah PSGC Ciamis. Oh, tampaknya PSGC. Oh, posisi pertama kembali direbut. Kini pemain Persijap Jepara yang memimpin. Dan Persija berusaha menjauh pemirsa, tapi cepat musuh-musuhnya mendekat. Kini Perseta hanya selisih 1 baris di compare dengan Persijap Jepara. Lap ketiga kini, oh Perseta menyalip pemirsa. PSGC cepat di belakang, tim-tim lain juga mulai mendekat. Ini sinyal bahaya bagi Perseta Tulungagung tentu saja. Oh, Persijap Jepara kembali memimpin dan sekaligus balas dendam karena disalip oleh Perseta tadi. Dan Perseta merosot ke posisi 6 pemirsa, sangat jauh posisi pertama terjun ke belakang tadi. Dan kali ini posisi pertama kembali turun. PSGC Ciamis kembali merebut pimpinan balapan yang sempat dipegang di awal lap. Tapi tim-tim lain mendekat. Perseta dan Persijap kembali lagi menjadi aktor antagonis bagi PSGC. Dan kali ini apakah PSGC Ciamis mampu bertahan? Tapi tampaknya mendapat kesulitan pemain PSGC karena banyak tim memberikan tekanan. Oh, PSKC Cimahi lewat sisi saya. Gagal serangan PSKC Cimahi pemirsa, hampir saja ia memimpin. Oh, Perseda Denpasar kehilangan kecepatan pemirsa. Entah apa yang terjadi pada pemain Perseda Denpasar. Oh, ada yang melesat di sana. Tidak kuat bertahan PSGC Ciamis dalam menahan kecepatan Persibas Banyumas pemirsa. PSGC memimpin lagi. Luar biasa PSGC Ciamis pemirsa, selalu bisa mengambil lagi posisi pertama. Tapi PSGC Ciamis harus belajar dari lap-lap sebelumnya pemirsa, di mana pemainnya tidak mampu mempertahankan pimpinan balapan. Dan kali ini ia harus bisa bertahan dari serangan musuhnya tentu saja. Oh, ada serangan kini. Perseba Pamekasan melakukan rentetan kondaring dengan mulus sehingga mampu melesat ke posisi 2 dan bahkan hampir menyalip PSGC Ciamis.
Gelombang serangan kembali datang. Bisakah bertahan PSG Ciamis pemirsa? Kita lihat. Oh, bersatu memimpin saat ini untuk kali pertama di sirkuit Boyolali ini, dan mampu bertahan di T11 bersatu Tuban, dan cukup jauh jarak pemainnya di conveyor di lap ini. Sang pimpinan klasemen Liga 3 memimpin. Oh, PSG Ciamis lagi-lagi merebut posisi pertamanya. Tidak henti-hentinya PSG Ciamis kembali ke posisi pertama lagi pemirsa. Tapi Persatu Tuban juga berniat untuk merebut posisi pertama saat ini. Oh, hantaman telak didapatkan Persatu Tuban, membuatnya disalip oleh Persema Pamekasan. Dan PSG Ciamis, oh malah sekali pertahanan PSG Ciamis cukup sigap untuk melakukan marking terhadap kecepatan musuhnya. Sebelumnya PSG Ciamis disalip dengan cara yang sama, namun kini pemainnya sudah belajar dari kesalahannya itu pemirsa. Sudah tidak terhitung PSG Ciamis mampu merebut posisi pertama, namun ia juga sering kehilangan keunggulannya pemirsa, dan itu tentu harus diperhatikan oleh PSG. Dan ada yang menyerang di belakang kini, bisa menghindar PSG Ciamis. Perseda kembali memimpin, Persiba juga menyalip PSG Ciamis, dan Perseda sudah kembali melaju lagi tampaknya. Dan kita lihat Persiba, oh ada banyak tim, tapi Perseba lah yang menyalip. Tapi Persatu akan menyerang, tampaknya margin yang sangat lemah dari Persema Pamekasan, tidak mampu menutup ruang menyalip Persatu Tuban di T10 tadi pemirsa. Dan ini kali kedua Persatu memimpin tampaknya. Sebelumnya Persatu tidak terlalu lama di posisi depan, dan kini keunggulannya sepertinya akan diusik oleh Persema Pamekasan. Mulai mendekat Persema pemirsa. Ada PSG Ciamis juga di posisi 3, tapi belum ada tanda-tanda keduanya akan menyerang. Sepertinya Persema Pamekasan dan PSG Ciamis sedang mencari momentum dan masuk sektor akhir di sirkuit ini. Oh, mode serangan. Oh, Perseta merasa Perseta Tulungagung pemirsa. Tidak ada satupun tim yang menghadang lajunya. Pemain Perseta Tulungagung berhasil menghindari marking tim-tim di depannya tadi. Luar biasa Perseta. Ternyata sudah setengah putaran pemirsa, dan sebentar lagi race kelima ini akan berakhir, di mana Perseta Tulungagung berpeluang besar menang. Tapi Perseta tidak boleh jumawa, karena kecepatan tidak terduga bisa saja terjadi, seperti yang pemainnya lakukan saat menyalip di sektor ketiga. Dan mulai tertekan Perseta Tulungagung, Persatu Tuban dan PSKC Cimahi menekan tadi dan melakukan serangan. Oh, PSKC kedua kini pemirsa. Oh, PSKC Cimahi pertama pemirsa. Tapi ada serangan, sayang sekali serangan dari Perseka Tegal gagal. Tapi kembali mendekat kini. Oh, waduh body PSKC lewat sisi dalam dan berhasil menjauh Laskar Sang Kuryang ini di lap 10. Tersisa 5 lap lagi, dan apakah PSKC Cimahi mampu menjadi tim pertama yang menang back to back di musim ini? Tapi Persatu Tuban tidak akan membiarkan itu terjadi pemirsa. Berhasil kini menyalip lagi Persatu Tuban, kembali memimpin lagi pemirsa. Oh, PSKC memimpin lagi. Tidak henti-hentinya duel antara Persatu Tuban dan PSKC Cimahi pemirsa. Dan kini sedikit aman PSKC, bisa bernapas lega. Oh, tapi tertekan lagi, longgar pertahanannya, disalip lagi PSKC Cimahi. Sayang sekali tidak mampu bertahan PSKC Cimahi, tapi berusaha menyalip lagi tadi, tapi kembali gagal serangannya pemirsa. Lap 11 saat ini di sirkuit Boyolali, dan kini yang memimpin adalah Perseka Tegal dengan PSKC Cimahi membayang-bayangi di belakang. Kini Persibas Banyumas lain sedang mengejar Perseka Tegal. Oh, bahkan mampu menyalip Perseka Tegal pemirsa. Oh, Persatu Tuban lagi-lagi merebut pimpinan balapan. Sangat meyakinkan penampilan Persatu di akhir-akhir lap ini pemirsa, tapi keunggulannya selalu cepat hilang. Apakah pertahanan Persatu sangat lemah di sirkuit ini yang menyebabkan ia kesulitan bertahan? Oh, di sana melesat, tapi mampu memarkir Perseka Tegal, sangat sigap dalam melakukan markingnya. Lap 12 kini pemirsa. Oh, Persibas mampu menyalip setelah keluar dari conveyor. Kecepatannya melesat sangat tajam tadi Persibas Banyumas. Oh, ada Perseka Tegal di belakang, berusaha merebut kembali posisi pertama tampaknya yang sempat hilang di T1 tadi pemirsa. Tikungan U kini Persibas Banyumas berhasil mempertahankan jaraknya. Dan akhirnya Perserang Banten. Oh, dimarking serangan Perserang Banten. Serangannya berubah menjadi asis kepada Persibas Banyumas. Persibas juga sangat cerdik dalam membaca serangan musuhnya pemirsa, sehingga mampu melakukan marking atas serangan Perserang. Dan ternyata tersisa 2 lap lagi, dan Persibas Banyumas saat ini memimpin, dan PSKC Cimahi di posisi kedua, dan Perserang Banten ketiga. Kedua tim ini harus diwaspadai, apalagi dua tim itu sedang menyerang, dan Perserang Banten kendaringnya sangat mulus. Oh, Perseta juga pemirsa. Oh, Perseda dan Pasar kembali lagi mengalami stuck. Ini adalah kali kedua Perseda berhenti saat terus berlangsung. Dan oh, Persiba disalip pemirsa. Tidak sigap pemainnya dalam melakukan marking, dan Persibas Banyumas kembali tertekan. Ada banyak tim melakukan serangan di belakangnya. Dan lap 14 kini, oh, PSKC ternyata memimpin. Kemana perginya Perserang Banten pemirsa? Apakah sudah disalip? Oh, ternyata tidak terlihat Perserang Banten di depan, dan terlihat ada serangan. Perseka Tegal mendapatkan asis, tapi gagal dimanfaatkan untuk menyalip Perserang Banten. Perserang Banten berusaha menjauh tampaknya agar bisa aman hingga masuk garis finish nanti. Tapi Perseka kembali mendekati Perserang saat ini pemirsa. Tapi dihadang lagi oleh Perserang Banten. Serangan Perseka Tegal terlalu flat pemirsa. Tapi kita lihat di sini, kita lihat tapi tampaknya oh, lagi-lagi dihantam Perseka Tegal, membuatnya terlempar ke belakang saat ini pemirsa.
Dan inilah lap akhir di race kelima ini. Oh, Persib Pamekasan yang memimpin di lap ini. Oh, tampaknya Perserang Banten kembali tidak terlihat. Sudah 2 kali kamera tidak mampu mengikuti kecepatannya. Dan Perserang Banten melakukan marking tadi, tapi gelombang serangan belum berhenti. Oh, Persinga stuck pemirsa. Sungguh disayangkan Persinga Ngawi. Dan kita lihat perjuangan Perserang Banten disalip. Lagi-lagi Perseta Tulungagung melesat di lap akhir dan sangat jauh meninggalkan para musuhnya. Ini akan menjadi kemenangan mudah bagi Perseta. Tapi ada yang mendekat. Tapi Perseta Tulungagung berhasil finish terlebih dahulu pemirsa. Dan akhirnya meraih 25 poin pertamanya di musim 2022. Tidak ada yang menyangka Perseta mampu melesat di lap akhir di 2 race terakhirnya. Di race sebelumnya pemain Perseta melesat dan finish kedua. Dan di race ini pun Perseta melesat dan berhasil finish pertama. Sungguh hasil mengejutkan tentu saja bagi siapa saja yang menyaksikan race di sirkuit Boyolali ini. Dan kita lihat hasil race di sirkuit Boyolali ini pemirsa. Perseta Tulungagung berhasil finish pertama dengan cara yang tidak terduga. Kecepatan tak terduga itu membawanya finish pertama di race ini. Di belakangnya ada Perserang Banten yang sebenarnya paling besar peluangnya meraih 25 poin. Dan kejutan lainnya adalah Kepercaya, Dewa United dan AS Abadi pemirsa. Ketiga tim ini sangat jarang terlihat tapi mampu finish 5 besar. Sementara Persijap, Persatu, PSKC Cimahi dan Persikap Tegal yang sering terlihat ternyata finish di luar 10 besar. Tentu ini sangat mengecewakan bagi keempat tim ini. Dan kita lihat momen-momen paling seru di race kelima ini dan dibuka oleh momen saat Persijap Jepara menyalip Perseta Tulungagung pemirsa. Tapi ada 3 tim juga melakukan serangan di sana. Namun Persijap Jepara dengan sigap melakukan marking terhadap serangan 3 tim itu. Dan inilah kecepatan tak terduga dari PSGC Ciamis. Pemain PSGC ini melesat cepat saat keluar dari conveyor. Dan memang conveyor bisa dimanfaatkan untuk menambah kecepatan. Dan itu sering dilakukan oleh Perserang Banten di 2 lap akhirnya. Namun PSGC Ciamis tidak mampu mempertahankan posisinya pemirsa. Dan tim yang merebut pimpinan balapan darinya adalah Perseta Tulungagung sang pemenang di sirkuit Boyolali ini. Dan ini adalah momen paling epik dan apik di race ini, di mana duel antara Persatu Tuban dan PSKC Cimahi berlangsung pemirsa. Awalnya Persatu berhasil menyalip PSKC, tapi Laskar Sang Kuryang itu berhasil menyalip lagi lewat sisi dalam tikungan. Namun Persatu lagi-lagi mampu menaklukkan pertahanan PSKC Cimahi. Namun tak terduga, ternyata PSKC Cimahi mampu memenangi duel ini. Ini adalah momen Perseda stuck untuk kali kedua pemirsa. Dan lagi-lagi Perseda berhenti di tempat yang sama lagi, yakni di T6. Dan penyebabnya juga sama, karena mendapatkan marking dari musuhnya. Dan inilah momen lap akhir pemirsa. Momen yang membuat Perseta meraih 25 poin pertamanya. Di sana ia hampir dikejar tapi mampu menyelesaikan race dengan kemenangan. Dan kita lihat klasemen terbaru setelah race ini usai. Persatu Tuban ternyata masih saja kokoh di peringkat pertama. Dan Kepercaya berhasil menggantikan PSKC Cimahi di posisi 2. Di belakangnya ada Perseta Tulungagung berhasil naik ke posisi 3 setelah meraih kemenangan di race ini. Dan juga meraih 20 poin di race sebelumnya. Sementara Persinga Ngawi dan Perseda Denpasar yang sama-sama mengalami stuck di sirkuit Boyolali ini pemirsa, ternyata berada di posisi 2 terbawah. Posisi yang sangat mengenaskan tentu saja. Dan Las Basmania akhirnya bersuka cita pada musim ini pemirsa, setelah melihat Perseta Tulungagung meraih kemenangan perdananya di musim ini dan juga naik ke peringkat 3 klasemen, yang artinya peluang lolos ke Liga 2 semakin terbuka lebar. Dan pertengahan musim Liga 3 telah usai pemirsa, dengan Persatu Tuban keluar sebagai juara paruh musim. Tim Persatu Tuban berhasil bertengger selama 3 minggu di puncak klasemen. Namun masih tersisa 5 race lagi dan akan banyak terjadi kejutan dan keseruan di sisa race nanti. Maka akan sangat rugi jika Anda tidak menyaksikan Liga Balap Kelereng ini hingga akhir musim pemirsa. Dan tetap saya ingatkan untuk mendukung Marberan Indonesia dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Kita bertemu lagi di putaran kedua Liga Balap Kelereng dan sampai jumpa.